John Cena kena karma dari Liv Morgan. Ada sosok misterius bantu tim Brock Lesnar menang. Nikki Bella gagal kalahkan Stephanie Fugger. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Survivor Series War Games tahun 2025. Charlotte Flair dan Asuka buka War Games hari ini dengan saling coba ngendaliin ritme sebelum anggota tim lainnya masuk. Serangan mereka rapi dan ketat sampai akhirnya Charlotte bisa bikin jarak lewat chop, tapi Asuka langsung balas dengan German suplex dan sliding kick. Io Sky masuk dan langsung nyudut Asuka, manfaatin kandang plus platform buat ngehajar. Tapi kontrol itu hilang begitu Becky Lynch masuk sambil bawa kendo stick. Becky hajar Io, ngincar Charlotte, dan momen face off mereka langsung pecah jadi kekacauan begitu Asuka balik dan Becky ngecoblok Flair. Alexa Bliss masuk, langsung nyerang Asuka, terus serang Becky. Alexa dan Charlotte kerja bareng ngasih stereo natural selection. Masuknya Kairi Sane bikin keadaan kebalik lagi, bawa rantai pula. Kairi ngehajar Charlotte dan Alexa, kerja bareng Asuka dan bantu ngiket 3 lawan mereka sekaligus. Habis itu AJ Lee masuk dan langsung ditahan sama Becky Lynch. AJ manjat kandang ngelawan 2 Kabuki Warrior sekaligus sebelum fokus ke Becky. Nia Jax masuk berikutnya dan langsung ngebulldoze hampir semua orang. Tim heel hajar habis tim babyface di sini. Brutal banget sampai bikin tim babyface mulai tumbang tepat sebelum kedatangan bintang besar mereka yang terakhir. Rhea Ripley akhirnya masuk ke match, ngeayun senjata ke siapapun yang ngalangin. Rhea ngincer Becky dengan short arm clothesline, terus ngajar Nia pakai missile dropkick. Dia kerja bareng Io buat kasih serangan tong sampah ke Kairi, tapi Jax ngeratain mereka berdua. Alexa berhasil kasih tornado DDT yang bikin Nia langsung tepar. Terus masuklah Les Legend sebagai peserta terakhir dan baru di sini War Games resmi dimulai. Les langsung ngedominasi, berduel sama Ripley, nge-counter Hurricanrana jadi powerbomb dan hampir menang saat itu juga. Becky hajar AJ dengan manhandle slam, Io nggak mau kalah kasih over the moonsault, tapi Nia dan Les balas ngelebar Io ke arah timnya sendiri. The Kabuki Warriors ngeluncurin Kabuki spesial ke Io dan hampir menang. Charlotte nyelamatin Rhea dari Blue Mist-nya Asuka. Rhea dan Charlotte kerjasama sebentar buat kasih double suplex ke Nia sebelum Alexa ngasih Twisted Bliss. Io manjat sampai puncak kandang, Rhea ngangkat AJ buat bantu dia kasih tong sampah dan Io langsung kasih Swanton Bomb ke Asuka, Kairi, Nia, dan Les. Tinggal Becky satu-satunya yang masih berdiri buat timnya. Dia coba kabur keluar kandang, tapi Rhea narik dia turun lagi, kasih Riptide, bikin AJ Lee langsung ngunci Black Widow dan Becky pun akhirnya tap out. Pertandingan War Games yang cukup oke, formula klasiknya kerasa, semua dapat spotlight di pertandingan ini. Masukin Les Legend terakhir juga keputusan yang tepat buat bikin dia kelihatan kredibel di mata penonton kasual. Akhir matchnya juga solid begitu semua orang udah masuk. Pertandingan yang oke sih buat opening Survivor Series War Games tahun ini. Dominic Mysterio buka pertandingan Intercontinental Championship lawan John Cena dengan full taktik ala Dom. Dominic pura-pura cedera serius setelah kasih Hurricanrana yang gagal, tapi ternyata itu jebakan. Raquel Rodriguez dan Roxanne Perez masuk nyelonong kasih Tehana Bomb dan Pop Rocks, bikin wasit akhirnya ngeusir 2 cewek itu. Bikin match jadi lebih fair buat si champion. Cena ngejawab dengan shoulder tackle, back suplex powerbomb dan 5 knuckle shuffle. Dominic gak mau kalah, nge-counter attitude adjustment jadi roll up, terus lanjut dengan combo 619 dan frog splash. Cena masih bertahan dan terus bertahan sampai tabrakan yang gak disengaja bikin wasit tumbang. Itu jadi kesempatan buat The Judgment Day turun tangan. Finn Balor dan Jerry McDonough nyerbu ring, tapi Cena ngedouble mereka berdua. Harusnya ini jadi kemenangan terakhir Cena di acara premium, tapi match langsung berubah total karena satu kejutan. Liv Morgan return. Dia kelihatan seneng ngeliat Dominic, tapi tiba-tiba malah nampar dia. Dan twist sebenarnya muncul. Liv nge-low blow John Cena kayak John Cena nge-low blow Cody Rhodes. Liv resmi gabung sama Dominic, bantu dia menang dengan ngehajar Cena pakai sabuk gelar sebelum Dominic nutup pertandingan dengan frog splash. Ini tuh salah satu contoh yang jarang, di mana interference atau gangguan itu justru bikin pertandingan makin seru. John Cena tetap kelihatan kuat di sini, sedangkan Dominic Mysterio tetap jadi Dominic yang licik, dan Liv Morgan yang akhirnya return pun bikin kejutan yang besar. Aku suka, match ini harus kalian tonton sih, karena ini juga pertandingan terakhir John Cena di acara premium.
Nikki Bella masuk buat pertandingan Women's World Championship dengan agresi veteran, coba nge-overwhelm sang champion Stephanie Fekir di menit-menit awal. Nikki nangkep Fekir di apron dan ngejedor dia ke lantai pakai facebuster, ngasih momentum buat Nikki nge-slow down sang juara dengan snap suplex, facebuster dan straight jacket submission. Fekir bawa match balik jadi seimbang dengan nyerang lengan Nikki di top rope plus kasih back suplex. Nikki nge-counter dengan spine buster dan terus coba rack attack 2.0, tapi Fekir selalu punya jalan keluar dan ngebales dengan SVB. Pertarungan pun geser ke apron lagi bikin Fekir bisa ngeluarin Devil's Kiss di meja komentator. Di ring, Nikki masih ngeyel dan namparin Fekir, tapi sang juara balas. Ngasih back suplex, terus satu lagi Devil's Kiss sebelum manjat dan nutup match dengan spinning corkscrew splash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang lumayan antara Stephanie Fekir dan Nikki Bella, tapi ya udah gitu aja. Penonton sama sekali nggak terlalu wah ke Nikki dan mereka juga nggak nganggep dia jadi ancaman yang bisa kalahin Fekir. Penonton kelihatan kayak cuma nunggu gerakan Devil's Kiss dan signature Fekir lainnya. Kayaknya fit ini cukup satu kali aja, walau mungkin mereka bakal ambil satu match TV lagi dari sini. Waktunya main event. CM Punk dan Bron Breakker buka pertandingan Men's War Games. Punk di awal coba ngikis kekuatan Breakker pelan-pelan, tapi Breakker nguasain hampir seluruh menit awal sampai akhirnya Punk berhasil kasih diving clothesline. Begitu Drew McIntyre masuk, dia langsung ngincar mata Punk, ngelempar Punk ke kandang dan kerja bareng Breakker buat siksa sang World Heavyweight Champion. Pas Cody Rhodes masuk, Punk udah berdarah dan Cody harus ngelewatin McIntyre dulu cuma buat bikin keadaan jadi stabil. Punk dan Cody sempat miskomunikasi dikit, tapi langsung damai dan ngehajar Breakker dengan Doomsday Device. Masuknya Logan Paul bikin match langsung condong lagi ke The Vision. Dia pakai kursi dan tangan titaniumnya buat ngebuka ulang cedera Cody yang belum pulih. Jimmy Uso datang dan bantu ngeganti ritme match. Bawa meja kering dan hujanin super kick yang akhirnya ngerem serangan lawan. Masuknya Bronson Reed bikin The Vision bener-bener ngambil alih. Dia kasih serangkaian tsunami dan bener-bener bikin match hampir mati total. Keunggulan jumlah bikin Jimmy harus berjuang sendirian sampai akhirnya Jey Uso masuk dan dua kakak beradik itu reunian lagi. Mereka hajar pakai stereo super kick ke semua yang ngelawan dan hajar Logan Paul pakai 1D, ngasih babyface momen swing pertamanya. Tapi semua itu berubah begitu Brock Lesnar masuk. Lesnar ngerusak semuanya, ngancurin semua momentum yang udah dibangun sisi babyface. Dominasi Lesnar kayak nge-post match total sampai Roman Reigns akhirnya muncul. Roman langsung kasih 3 Superman Punch, tapi tetap keciduk dan di F5 ke meja komentator. War Games baru resmi dimulai pas semua peserta udah masuk. Paul Heyman ngasih brass knuckles ke Logan yang buat Logan bisa hajar Cody dan Jimmy. Roman yang udah bangkit pun ngehajar Logan dengan spear terus pakai brass knuckles-nya buat tempeleng Reed dan McIntyre. Roman juga nggak lupa buat nge-spear Brock Lesnar sampai tembus meja. Breakker balas dendam dengan nge-spear Jimmy, Roman dan Jey berurutan balikin match ke tangan The Vision. McIntyre nge-low blow Cody, Breakker nge-spear Cody dan Punk coba balikin keadaan. Dia hajar Logan dengan GTS dan kelihatan punya jalan jelas menuju kemenangan. Sampai seorang penyusup misterius masuk ke kandang. Dia nge-stomp Punk, identik banget sama finishernya Seth Rollins, terus ngilang. Dengan Punk tumbang, Breakker nge-spear sekali lagi dan ngamanin kemenangan untuk The Vision. Di dalam kandang, Punk dan Roman sempat punya momen saling respect. Cody maju ke Roman, siap buat momen serupa, tapi Roman nolak. Tatapan mereka nutup acara jelas banget nge-set up feud mereka sebagai storyline utama yang bakal jalan di bab berikutnya. Pertandingan War Games yang kuat, aksinya solid dari awal sampai akhir. Highlight terbesar tentu aja siapa sosok misterius itu, gerakannya mirip banget sama Seth Rollins, bikin intriknya makin tinggi. Ada juga teasing pertandingan ketiga buat Cody Rhodes lawan Roman Reigns dan CM Punk vs Bron Breakker atau mungkin triple threat sama Seth Rollins di WrestleMania. Kita lihat aja nanti. Gak ada spot yang super besar, bahkan darah dari Punk dan Cody pun gak bisa bikin suasana jadi meledak. Pertandingannya sih solid, cuma nutup acara dengan tanda tanya besar kayak gini bukan keputusan yang terbaik menurutku. Oke, 20 menit jeda antar match untuk acara premium tuh gak masuk akal. Secara kualitas wrestling pun juga gak terlalu kena hari ini. War Games cewek kurang adanya emosi, terutama karena pihak babyface terlalu dominan hampir sepanjang pertandingan. Nikki Bella juga butuh lawan selevel Stephanie Fekir biar matchnya layak buat ditonton. Dan John Cena vs Dominic Mysterio itu yang jadi satu-satunya part yang bener-bener fun. Main eventnya sebenarnya oke-oke aja sampai ending yang sayangnya ngebunuh momentum.
Bukan soal karena tim heel yang menang, itu sih fine-fine aja, tapi diakhiri dengan tanda tanya itu menurutku yang nggak masuk banget. Apalagi dengan banyaknya nama besar di pertandingan. Buat acara premium yang tergantung besar, hasilnya menurutku cukup mengecewakan di hampir semua level. Tapi menurut kalian gimana Survivor Series War Games tahun ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.